Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di aplikasi pemrograman mobile ini ya, kita di pertemuan 2 akan mempelajari tentang anatomi organisme digital, yaitu tentang Android Activity, Event Handling, Intent, dan Flutter Lifecycle. Jadi pada case kali ini kita akan mempelajari khusus yaitu tentang Android Lifecycle ya. Jadi setiap aplikasi ataupun device itu memiliki life cycle baik di Android ataupun iOS. Nah, nanti akan kita bedah seperti apa yang dikatakan life cycle pada activity sistem Android ini. Nah, yang pertama tujuan instruksional khusus TIK yang bisa Anda dapatkan di mata kuliah kita hari ini. Anda akan memahami state ya daripada life cycle pada aplikasi mobile. Artinya ini kita pahami fase hidup sebuah activity. Jadi yang namanya aplikasi di dalam sistem operasi itu mempunyai life cycle ya, activity, mau dia di pause, mau dia di start, mau dia di shutdown, itu memiliki activity ya, khusus pada aplikasi yang menopang pada sistem operasi baik dia iOS ataupun sistem operasi Android ya. Nah, kemudian membuat instruksi pemrograman berbasis event yang dieksekusi pada keadaan tertentu. Jadi kita nanti akan belajar beberapa event handling ya, mulai dari gestur yang selama ini kita lakukan pada aplikasi. Gestur itu adalah seperti tap satu kali, double tap, slider. Nah, itu semua hal-hal yang bisa dilakukan pada layar Android untuk mengoperasikannya. Nah, itu bisa ditangkap eventnya. Kemudian menghubungkan antar activity dan melakukan passing data melalui intent secara mulus gitu ya, artinya tidak ada terjadi lag gitu ya. Nah, kemudian kalau di sini kita lihat dari ilustrasi berikut, activity life cycle itu bisa dikatakan jantung daripada antarmuka aplikasi ya. Nah, apa itu activity? Kalau kita lihat itu komponen utama yang menampung ya user interface atau UI dengan memberikan ruang interaksi antara user dengan aplikasi. Ya, contohnya kita lihat di sini dimulai dari create ya. Setelah aplikasi activity-nya di create, kemudian dia akan tampil di layar ya. Setelah itu dia akan aktif. Nah, proses aktif ini akan memerlukan beberapa banyak hal sistem yang kita sebut sebagai callback. Dia akan memanggil beberapa event ya. Pada saat dia tampil di layar, event apa yang dia panggil ya. Misalnya ya, mengambil data gitu ya, mengecek kesiapan aplikasi dan lain-lain gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Kemudian setelah dia aktif, dia juga bisa berada di dalam background. Artinya dia tetap aktif tapi di dalam background ya. Makanya istilahnya kalau kita buka aplikasi Android, aplikasi itu tetap berjalan meskipun layarnya tidak pada layar utama screen yang sedang kita tampilkan. Contohnya apa? Contohnya WhatsApp. Ketika kita mau buka aplikasi WhatsApp, kemudian kita buka aplikasi Facebook, ketika ada pesan masuk, WhatsApp tetap memberikan aktivitas berupa notifikasi meskipun kita tidak menampilkannya di layar paling depan ya. Itu namanya background activity. Nah, selanjutnya destroyed ini berarti aplikasi itu kita bukan dihapus ya, tapi dimatikan activity-nya. Contohnya seperti quit ya, force quit, itu kita paksa untuk berhenti. Nah, ada aplikasi yang sifatnya tidak bisa di background, dia hanya sekali dibuka, ketika ditutup dia akan destroy gitu ya activity-nya. Sehingga apa? Sehingga beberapa aplikasi itu yang background pasti akan membutuhkan sumber daya ya, baik dia membutuhkan baterai dan RAM untuk dia memproses pada saat dia background ya, itu misalnya. Nah, kita lihat di sini ada beberapa diagram Android Activity Lifecycle ya, mulai dari activity launched ya, kemudian on create, ketika dia di create kemudian dia akan on start ya, kemudian on resume. Jadi on start dan on resume ini prosesnya apa ya? Jadi ketika Anda sedang main game, misalnya Mobile Legend, kemudian ada panggilan telepon, maka aplikasi pemanggil telepon akan berada layar paling top gitu ya, layar paling atas. Nah, maka status aplikasi Anda yang tadi sedang running bagaimana? Pasti on pause ya, on pause. Pasti dia akan berhenti sejenak, di pause oleh Android. Kemudian setelah telepon selesai,
maka dia akan on resume kembali, maka activity bisa running. Nah gitu ya. Nah beberapa aplikasi kalau misalnya terjadi hal yang seperti ini, itu kita bisa handling. Ketika ada activity yang menimpa, apakah kita pause, apakah kita stop, atau kita destroy. Ya, nanti antara stop dan pause itu silakan dicari perbedaannya apa ya. Pause itu berarti menghentikan, no longer visible, sementara kalau dia stop, sistemnya akan akan menghentikan aktivitas daripada aplikasi tersebut. Nah, on destroy itu berarti menghapus semua kegiatan. Gitu ya. Kalau on pause misalnya Anda sedang berjalan on pause, maka Anda berhenti. Nah, tapi kalau Anda sedang berjalan ketika Anda on stop, maka Anda tidak berada di tempat. Berhenti tidak berada di tempat, semua aktivitas dihentikan. Gitu ya. Nah, kemudian kalau on destroy, semua hal yang ada di lokasi itu dikosongkan. Ya, termasuk aplikasi Anda. Gitu ya. Itu on destroy. Nah, kalau kita lihat di sini Android dan Flutter Activity Lifecycle, karena kita menggunakan Flutter ya sebagai praktikum atau implementasi pemrograman mobile kita di semester ini ya. Nah, mengapa aplikasi membutuhkan lifecycle ya atau daur hidup? Lifecycle Android Activity adalah sistem callback yang dirancang oleh framework Android untuk mengelola transisi status sebuah activity ya, dari saat diciptakan hingga dihancurkan. Jadi aplikasi itu punya lifecycle ya, proses aktivitas. Jadi nggak semua aplikasi yang kita buka dia akan nyala selamanya, tidak. Karena ini masalahnya adalah terkait dengan manajemen memori ya, kemudian user interface dan efisiensi baterai. Hanya 3 hal ini yang akan menjadi tolak ukur daripada sebuah aplikasi itu dikatakan baik, dikatakan bagus ya oleh si user ya. Saya rasa ini semua yang kita inginkan ya. Kalau aplikasi itu berat pada saat diakses oleh Android, aplikasi suka nge-lag gara-gara pada saat dibuka, itu berarti ada terjadi activity yang belum layak ya, sehingga dia akan memaksa memori menjadi lag gitu ya, sehingga banyak proses dimakan oleh si aplikasi tersebut. Makanya ada yang harus kita pahami, yaitu fundamental tentang Android Activity ya, khususnya life cycle-nya ini gitu ya, bagaimana supaya memanajemen tentang penggunaan memori, kemudian UI user yang lebih pengalaman daripada user yang lebih nyaman ya terkait penggunaan aplikasi tersebut, dan yang terakhir adalah efisiensi terhadap baterai ya. Nah, anatomi Android Activity ada beberapa 7 pilar callback ya: on create, on start, on resume, on pause, on stop, on restart, dan on destroy. Jadi ini adalah bagian daripada activity yang secara umum pada Android yang harus wajib kita pahami. On create, pada saat aplikasi itu dibuka, dia akan meng-create pada memori. Kemudian on start, dia akan menjalankan callback yang ada pada aplikasi tersebut. Dia memanggil widget apa, dia menampilkan apa ya pada layarnya. Kemudian pada saat kita hentikan, dia bisa melakukan on resume gitu ya. Kemudian on pause, dia akan tidak melakukan apa-apa ya, activity-nya di pause, kemudian bisa di resume kembali gitu ya. Kemudian kalau kita klik on stop, berarti aplikasi itu berhenti. Nah, pada saat on stop, apakah masih bisa on resume gitu ya. Jadi tidak bisa langsung lompat pada prosesnya gitu ya. Setelah on stop, kita bisa restart ya, kita bisa restart aplikasi. Kemudian on destroy berarti menghapus dari memori ya, tidak ada lagi aktivitas terkait aplikasi kita ya. Jadi harus kita pahami terkait aplikasi ini. Jangan setelah kita bikin aplikasi, kita hanya setelah dia di on pause atau on stop, ternyata dia masih menyampah di dalam memori, yaitu menjadi tidak kita berikan on destroy gitu ya. Nah, fase 1 penciptaan dari visibilitas awal ya. Yang pertama, on create. Dia dipanggil pertama kali saat activity itu dibuat oleh sistem ya. Tugas utamanya adalah menginisialisasi status awal dan mengeksekusi set content view. Jadi dia akan menampilkan antar muka di layar visual Android kita ya. Kemudian on start, dia akan dipanggil tepat setelah on create. Jadi on create itu membentuk sebuah view pada memori, dia akan panggil berapa memori yang digunakan, kemudian akan callback beberapa hal yang lain ya. Status activity mulai terlihat visible secara fisik oleh pengguna di layar. Jadi pada saat on start lah, aplikasi itu muncul di permukaan layar kita. Jadi pada saat on create, dia masih berada di background. Itu tugas background ya, antara mesin dengan
framework gitu ya. Nah, kemudian fase selanjutnya interaksi pengguna atau the prime time ini adalah on resume. Jadi dipanggil saat activity-nya sudah penuh, siap berinteraksi dengan pengguna. Aplikasi kini berada di garis depan ya, artinya di foreground bukan di background, dan terkunci dalam status running. Artinya aplikasi sudah running. Disinilah kita bisa melakukan aktivitas kita, penggunaan aplikasi gitu ya. Konteksnya semua input sentuhan gestur itu dan ketikan keyboard diproses secara eksklusif pada fase puncak ini. Jadi inilah proses fase puncak di mana aplikasi bisa digunakan oleh user gitu ya. Nah, di fase ketiga, ketika kehilangan fokus dan latar belakang, jadi ketika aplikasi itu didiamkan, apa yang terjadi? Apakah dia tetap nyala? Misalnya kita buka aplikasi, terus kita diamkan sampai beberapa menit, apakah dia tetap melakukan hal yang sama? Apakah dia menurunkan aktivitas, kemudian mengurangi, atau dia on stop barangkali, atau on pause? Nah, itu adalah aksi wajib. Jangan kita biarkan aplikasi terus-menerus menguras energi dan komputasi pada sistem operasi Android kita gitu ya, atau device kita gitu ya. Nah, on pause di sini aplikasi kehilangan fokus utama tetapi masih terlihat sebagian, misalnya tertimpa alat di alert transparan ya. Jadi di sini aksi wajibnya itu waktu yang tepat untuk menghentikan animasi atau menahan sumber daya yang menguras baterai. Jadi ketika on pause aktivitas itu dikurangi, jadi dia akan membatasi hal-hal yang kira-kira akan menguras baterai. Nah, pada saat proses on stop, aplikasi sudah tidak terlihat sama sekali ya. Misalnya ketika pengguna menekan tombol home atau membuka layar baru, maka UI disembunyikan, aplikasi kita di belakang itu stop ya. Nah, beberapa aplikasi pada saat kondisi stop ada yang berjalan di background gitu ya. Nah, kemudian ketika on restart, jembatan penghubung kembali, jadi dipanggil ketika pengguna tiba memutuskan untuk ke activity yang berstatus stop tadi, maka dia akan di resume kembali gitu ya. Nah, kemudian fase pelepasan sumber daya sistem, jadi ketika aktivitas daripada aplikasi memang sudah tidak berjalan pada sistem, maka dia akan memutuskan untuk memanggil daripada fungsi on destroy ya. Ini adalah callback terakhir yang dieksekusi sebelum activity dihancurkan sepenuhnya dari sistem memori. Artinya memang tidak lagi berjalan di memori, dilepaskan dari memori, dan tidak ada kegiatan aplikasi tersebut tercatat pada memori lagi gitu ya. Nah, pemicu di sini terjadi karena pengguna secara eksplisit menutup aplikasi ya, atau kill process, atau force quit ya, force stop itu. Fungsi kritisnya membersihkan semua resource thread, baik koneksi database, semua hal ya. Kemudian kita lihat di sini ada peta arsitektur daripada alur transisi status activity. Yang pertama activity launch, on create, kemudian on start, on resume, ini seperti yang tadi ya. Kemudian activity running. Setelah activity running, ketika tertimpa oleh layar maka dia on pause ya. Ketika tertimpa oleh layar maka dia on pause. Kemudian ketika kita buka kembali aplikasi tersebut maka dia kembali ke fokus on resume. Begitu ya. Nah, kalau kita misalnya tekan home maka dia on pause. Kemudian kita tekan resume app, maka kita delete misalnya aplikasi tersebut ya. Atau kita buka kembali maka dia on restart, maka dia on start kembali ya. Ya, sebelum kita hapus aplikasi dari aktivitas dan dia misalnya shutdown gitu ya. Itu terlalu transisinya. Nah, skenario nyata pertama, interupsi telepon masuk yang seperti saya sampaikan tadi ya. Aksi pertama misalnya aplikasi dibuka pertama kali ya, maka dia akan menjalankan perintah on create, on start, on resume. Aksi kedua, menerima panggilan telepon, aplikasi tergeser ke background. Itu ya, contoh seperti yang tadi saya sampaikan tadi, kita sedang membuka YouTube, menonton streaming YouTube, tiba-tiba ada YouTube yang ini ya, YouTube di aksi pertama, kemudian tiba-tiba di aksi kedua menerima panggilan telepon, maka aplikasi YouTube kita akan masuk dalam fase kondisi on pause ya, karena aplikasi kehilangan fokus, dia tertimpa layer state-nya oleh aplikasi incoming call tadi ya gitu ya. Nah, aplikasi utama kehilangan fokus atau on stop, maka aplikasi utama tertutup total oleh layar panggilan. Nah, jadi kondisinya seperti itu. Pada saat dia menerima panggilan itu kan masih layarnya masih tampil ya. Hanya saja ditimpa dengan kalau sekarang panggilan incoming call itu berupa notif di paling atas ya. Itu status on pause. Nah, ketika sudah kehilangan fokus, artinya aplikasi pemanggilan tadi sudah memenuhi layar utama, berarti aplikasi YouTube kita sudah dalam kondisi keadaan on stop.
gitu ya, bisa dipahami ya. Kemudian aksi ketiga, ketika panggilan selesai ya, pengguna kembali ke aplikasi, maka otomatis ketika panggilan selesai hilang, maka layer yang tertimpa tadi adalah YouTube, maka dia akan kembali on restart, on start, dan on resume ya, aplikasi YouTube kita kembali aktif. Itu contoh nyata skenario kalau kita sedang berada dalam fase dua aplikasi atau lebih. Seperti itu kira-kira life cycle-nya ya. Nah, skenario nyata yang berikutnya menyelesaikan sesi penggunaan. Konteksnya di sini pengguna selesai beraktivitas dan menekan tombol back atau melakukan gestur exit gitu ya. Kita tekan tombol home. Maka apa yang terjadi pada aplikasi kalau kita selesai, misalnya kita sedang mengetik WhatsApp gitu ya. Ketika sudah selesai, kita kan tekan tombol back atau tekan tombol home yang di tengah tuh ya biasanya. Maka status aplikasi tersebut apa? Dia akan menjadi on pause ya. Interaksi dengan layar berhenti seketika, kemudian on stop, layar aplikasi menghilang dari pandangan pengguna, digantikan oleh home screen ya. Kemudian on destroy, sesi secara resmi berakhir, memori sistem dibebaskan dan arsitektur activity code akan hancur gitu ya. Nah, ini ada beberapa aplikasi yang dia akan langsung on destroy. Tapi kalau dia WhatsApp, dia akan berada di background gitu ya. Nah, kemudian evolusi paradigma memasuki dunia Flutter ya. Oke, sebelum Anda pelajari Flutter, kita harus tahu dulu ekosistem daripada si Android terlebih dahulu, activity-nya bagaimana sebelum kita masuk ke ekosistem daripada framework Flutter ini ya. Yang pertama, antarmuka pengguna tidak lagi dikelola oleh entitas atau activity, melainkan sepenuhnya diatur oleh stateful widget. Jadi ini hal yang paling mudah bagi kita. Mengapa saya anjurkan Anda menggunakan Flutter? Anda tidak lagi memikirkan hal yang saya sampaikan tadi. Kenapa? Sebahagian besar itu sudah dihandle oleh Flutter itu sendiri. Tapi kalau kita belajar menggunakan Java pada Android Studio dalam membuat aplikasi Android, itu kita akan harus mempelajari fundamental daripada entitas activity lifecycle daripada Android tadi, gitu ya. Jadi ketika Anda pakai Flutter, kurang lebih Anda tidak lagi dipusingkan dengan activity lifecycle daripada aplikasi yang kita bangun nantinya, gitu ya. Nah, insight utama di sini, meskipun mekanisme dan bahasanya tak berbeda dari Android native ya, konsep fundamental mengenai manajemen sumber daya dan logika transisi itu statusnya tetap identik, gitu ya. Nah, 4 pilar utama lifecycle Flutter sebagai stateful widget ya. Yang pertama ada init state ya, ini fase untuk inisialisasi awal. Ini kalau kita bicara, jadi ada beda ya lifecycle pada Flutter dengan lifecycle pada Android yang natif tadi ya. Ketika Anda belajar natif, itulah yang akan Anda pelajari. Ada 7 pilar tadi ya. Nah, sementara kalau kita sudah belajar pada Flutter, kita akan berhubungan dengan widget ya. Widget itu adalah semua hal yang bisa ditampilkan pada UI layar aplikasi kita ya. Nah, ada init state, kemudian di change dependencies, dan build dan dispose ya. Ini sudah diatur oleh aplikasi itu sendiri ya, jadi hanya 4. Kemudian implementasi kodenya secara anatomi stateful bisa kita lihat di sini ya. Misalnya di sini ada kelas widget state, extend state widget ya, dia akan void init state, super init state, dia akan membuat state terlebih dahulu, kemudian dia akan menangkapkan dependensi yang kita butuhkan, kemudian menggambar di UI ya, kemudian membersihkan memori. Jadi kita nanti akan belajar daripada desain itu pada bagian build konteks yang ini ya. Kalau yang ini kita akan belajar bagaimana mengambil data-data dari database, mengambil data-data dari sistem untuk nanti ditampilkan pada build context atau UI. Jadi di bagian ketiga ini adalah UI kita, build, gitu ya. Nah, ketika aplikasi dibersihkan dari diberikan dari memori, maka dia akan menjalankan perintah dispose ya. Jadi hanya 4, simple sekali gitu ya. Tidak banyak yang kita perlu pelajari seperti anatomi daripada lifecycle Android native ya. Nah, jadi ini state ini apa? Ini state ini adalah ketika pertama kali aplikasi tiket ya dieksekusi satu kali.
Nah, misal kalau kita ingin login logout itu kan ada istilahnya session ya. Disinilah waktu yang tepat kita memanggil session kita tersebut, gitu ya. Di sini waktu kita yang tepat untuk memanggil session, cek sesi, cek user. Nah, seterusnya di bagian build context ini itu kita tidak perlu lagi cek sesi. Kenapa? Karena ini sudah dibawa di awal. Itu dia akan terus membandingkan. Jika session user adalah admin atau user biasa, maka dia UI apa yang ditampilkan. Begitu ya. Dan bisa juga session itu dipanggil di bagian sini gitu. Nah, konvergensi konsep materi matrix Android dan Flutter. Kalau secara natif dan Flutternya kita lihat di sini. Misalnya pada saat inisiasi state awal itu Android on create, kalau dia Flutter in state. Kalau untuk menggambarkan di layar ya itu menggunakan set content view. Kalau di Flutter menggunakan build. Kalau pelepasan memori itu di Android natif menggunakan on destroy dan di Flutter menggunakan dispose, gitu ya. Jadi perbedaannya seperti itu ya. Jadi kita fokusnya nanti kemari, walaupun fundamental Anda harus paham ini seperti yang saya sampaikan tadi, gitu ya. Itulah natifnya, seperti itulah Android yang terjadi pada sistem operasi, gitu. Nah, kuasai daur hidup, kuasai aplikasinya ya. Yang pertama, antisipasi state, pahami siklus ini untuk mencegah aplikasi crash dan mengeliminasi memory leak ya. Artinya kalau Anda bikin aplikasi, ketika aplikasi itu berat, berarti ada yang salah dengan implementasi pengkodean Anda, khususnya pada penggunaan state. Ya, karena state itu menggunakan memori nantinya. Kemudian maksimalkan efisiensi. Pastikan prosesnya itu berat hanya berjalan pada saat aplikasi benar-benar sedang aktif di layar pengguna. Ya, jangan pada saat tidak digunakan dia akan berat. Artinya ini berimpact pada sistem operasinya ya. Kemudian agnostic platform, penguasaan arsitektur natif Android adalah fondasi paling sempurna untuk menguasai framework modern seperti Flutter. Jadi Anda meskipun Anda menggunakan framework tidak lepas dari pemahaman tentang fundamental natif Android itu sendiri, gitu ya. Nah, anatomi activity life cycle yang pertama on create and show ini sudah saya jelaskan tadi ya. Nanti bisa dipahami lagi ya. Kita lanjut lagi. Di sini event handling ya. Event handling sistem syaraf aplikasi ya. Event adalah cara aplikasi mengumpulkan data dari interaksi pengguna menggunakan antrian FIFO aja ya, first in first out ya. FIFO ini adalah algoritma siapa dulu datang dia akan dilayani. Contohnya apa? SPBU. Kita yang datang duluan pasti akan dilayani. Itu namanya FIFO. Nah, ada lagi yang namanya LIFO, kebalikannya ya, last in first out. Nah, itu silakan nanti implementasinya kira-kira contohnya apa. Yang duluan, yang belakangan datang dilayani ya, yang baru datang itu di belakangan terakhir gitu ya. Nah, yang pertama sensing ya, kemudian antarmuka yang bertugas mendengar dan menerima pemberitahuan saat peristiwa terjadi ya. Misalnya kamera, misalnya dia input audio gitu ya. Kemudian ada wiring ya, wiring registrasi event, kemudian acting, maka dia akan menjalankan aksinya gitu ya. Nah, ini matrix respon interaksi command event handler ya. Ada klik double one click ya, satu kali pencet ini ada layar ditekan, Anda pindah fokus luas atau bergeser, kemudian tekan tombol pada hardware misalnya keyboard, gestur gerakan layar, kemudian pilih menu item. Jadi ada banyak. Ini yang event listener pada Android natif, yang ini pada Flutter. Nanti seperti itu kurang lebih gitu ya. Nah, intern ya, sistem sirkulasi dan pesan asinkron. Nah, jadi intern adalah pesan asinkron untuk meminta fungsi dari komponen lain dikirim via metode yang namanya start activity. Ya, misalnya di sini kita memanggil activity lain secara langsung di dalam aplikasi yang sama dengan menyebutkan nama kelasnya secara spesifik. Contoh misalnya target activity, detail activity titik kelas. Maka dia akan memanggil aktivitas tersebut untuk segera diselesaikan. Ya, maka dia akan langsung menjalankan karena kita langsung memanggil nama kelasnya secara langsung. Nah, sementara kalau ada istilahnya explicit intent ya, kita bisa memanggil hal-hal yang lain gitu ya. Tetapi mendelegasikan tugas ke sistem Android untuk mencari aplikasi internet atau eksternal yang cocok untuk menangani aksi tersebut. Misalnya membuka browser, menelpon gitu ya. Nah, contohnya action view, maka dia akan menampilkan apa. Kemudian action dial, maka dial ini adalah kelas milik aplikasi lain. Ya,
ya dia akan membuka gitu ya, contohnya seperti itu ya. Kemudian eksekusi intern dan konfigurasi pada Flutter ya. Kalau misalnya kita lihat sini Flutter Core menggunakan bahasa pemrograman Dart. Navigator first contact, material page route, kemudian ini second screen. Artinya di sini ketika dijalankan maka dia akan menghapus konteksnya, kemudian dia akan menggunakan material page dan kita akan dilempar ke second screen ketika tombol itu ditekan, contohnya seperti itu ya. Nah sebenarnya kalau implicit intern atau URL launcher berarti dia akan memanggil aplikasi yang bukan dari kelasnya dia akan menggunakan aplikasi yang lain, contohnya finder URL, dia akan membuka flutter.tab if await launcher URL. Nah launcher URL ini dia akan memanggil aplikasi di luar tanggung jawabnya, berarti dia akan memanggil aplikasi misalnya secara default apa. Makanya kalau Anda punya browser 2, dia akan minta mana browser yang untuk pada saat Anda klik sebuah URL dari sebuah aplikasi akan muncul sebuah layar mungkin setengah ataupun notif. Anda diminta untuk menggunakan aplikasi yang mana, apakah Google Chrome, apakah Mozilla misalnya, seperti itu ya. Jadi sama ketika Anda mempunyai aplikasi kamera, satu kamera original, satu lagi kamera yang custom misalnya gitu, Anda akan dipilihkan kedua aplikasi. Itu contohnya ya, antara explicit intern ya dengan implicit intern gitu. Nah evolusi ke Flutter atau app lifecycle state-nya akan menjadi detach, kemudian inactive, pause, dan set ya. Nah selanjutnya kita lihat di sini live aplikasi pada beberapa yang sering kita gunakan, 4 yang tadi yang pada Flutter. Kalau inactive itu hanya digunakan oleh sistem operasi iOS, dia bekerja. Kalau pause bekerja pada dua-duanya, resume bekerja pada kedua sistem operasi tersebut, suspending itu on stop hanya Android only. Jadi ketika kita ngoding, pastikan kalau kita ingin mengeluarkan satu kali coding Flutter bisa mengeluarkan banyak aplikasi ya, platform yaitu Android dan iOS. Jadi harus Anda pastikan ketika Anda fokus pada aplikasi sistem operasi apa, jangan gunakan pada saat Android digunakan inactive, itu tidak akan berjalan karena Android tidak mengenal yang namanya lifecycle inactive. Begitu juga pada iOS, ketika Anda menggunakan iOS, jangan membuat aplikasi itu menggunakan activity yang suspend, karena di iOS tidak ada istilah live activity suspend. Jadi ini berkaitan dengan kesetaraan pada sistem operasi gitu ya. Jadi harus lihat preferensinya masing-masing gitu ya, jangan disamakan semua kodenya gitu. Jadi ada beberapa pembeda, yang membedakan siapa bukan si Flutternya, tapi sistem operasi masing-masing vendor inilah yang membuat itu bisa berbeda gitu ya. Kemudian siklus hidup daripada stateful widget ya, ini ada in state, di change dependencies, di update widget, dan deactive dan dispose ya. Jadi ketika jadi state ini akan memperbarui apa yang terus diperbarui. Contoh misalnya saat ini ada tombol keranjang belanja, di sebelahnya ada angka 1 ya. Ketika layar keranjang belanja ini Anda tekan tombol tambah, maka angka 1 akan berubah menjadi 2. Anda tekan lagi tambah, maka angka berubah jadi 3. Nah perubahan itulah yang dikatakan update state-nya ya. Ketika tidak ada perubahan atau ketika ada update, maka state diganti, layar itu state-nya sekarang jadi angka 3. Anda tekan lagi, maka dia akan memanggil apakah ada perubahan. Setelah ada perubahan maka update. Itu maksud daripada state tadi ya. Nah UI, makanya di sini ada istilahnya seperti ini rumusnya. UI atau layout screen itu, UI tampilan layar kita itu sama dengan function state ya. Your build methods itu sama dengan the application state. Jadi state semuanya itu adalah state, ditahan gitu ya. Nah arsitektur UI stateless dan versus widget di Flutter, kita nanti akan mempelajari apa yang ada 2 hal widget ya, yang sifatnya stateless widget dan sifatnya stateful widget. Stateless itu tidak memiliki state ya yang dapat berubah, artinya dia statis, tidak bisa menerima data perubahan. Kalau dia tombolnya hijau, ketika kita menekan ada error dan segala macam, maka tombolnya tetap akan hijau gitu ya.
Kalau dia pakai state, kalau dia tombolnya hijau, ketika kita tekan terus datanya terkirim, maka tombol tadi berubah menjadi warna biru. Itu berarti sudah menggunakan stateful widget, ya, tidak statis gitu ya. Berarti kita sudah menambahkan state di sana, itu maksudnya gitu. Nah, dirender ulang dari awal secara keseluruhan jika induknya berubah. Jadi ketika induknya itu ada perubahan, misalnya mengganti warna, mengganti tulisan, maka semuanya akan dirender ulang. Nah, sementara kalau yang menggunakan page stateful widget, bagian yang ada perubahan saja yang akan dirender ulang. Seperti yang saya sampaikan tadi, tombol itu berubah warna, hanya bagian tombol itu yang akan dirender ulang oleh si mobile, ya, bukan dari awal dirender tampilan dari awal box aplikasinya, warnanya, ya. Jadi Anda harus pahami itu. Nah, kemudian kalau StateWiz sederhana, memorinya ringan, dan eksekusinya sangat cepat. Itu kelebihannya. Seperti misalnya label, teks, ikon, statis, gambar, dekoratif, karena semuanya sudah masuk ke Kits, ya. Nah, kemudian kalau di stateful itu lebih kompleks, membutuhkan manajemen memori dan state, ya. Seperti misalnya formula login, counter angka, dan animasi interaksi, ya. Di sini bisa kita lihat contoh form login, ya. Ketika kita sedang berada di login screen, ya, login screen di my app kita, ya. Kemudian kita masuk katalog, gitu ya. Terus kita ada page lagi my card, berarti ada 3 page di sini, ya. My app ini adalah aplikasi induk kita, ya. Kemudian di dalam itu ada login screen, ada my catalog, ada my card, ya. Di my catalog ini ada isinya adalah item-item yang bisa diambil, gitu ya. Nah, masalahnya bagaimana kita ketika menekan data di sini, maka dia bisa masuk ke my card juga tampil, gitu ya. Jadi contoh seperti ini. Kalau kita akan tekan my card, gitu ya. Kemudian di my catalog tadi kita tekan my item. Ketika kita tekan my item, item ini maksudnya kita masukkan ke keranjang belanja, maka otomatis state yang kita berikan tadi itu kan tersimpan di my card, dan itu akan diproses oleh si my card itu sendiri. Dia akan cari ada nggak state di my card ini ada perubahan. Kalau ada perubahan, maka di my card ini juga berubah. Makanya kalau kita berpindah page, misalnya kita tekan-tekan keranjang belanja, ketika kita pindah ke keranjang belanja, kita akan melihat keranjang belanja kita juga akan berubah, sudah berubah angka sesuai dengan yang sebelumnya di layar detail produk, gitu ya. Nah, jika ada pertanyaan nanti silakan tinggal di kolom komentar, ya. Jika ada pertanyaan, kita bisa diskusi di grup kelas kita, ya. Nah, kemudian ada titipan dari Pak Rizky Mulyono, ada titipan. Di sini tugas pertama daripada aplikasi mobile, ya. Ide aplikasi mobile Android. Buatlah desain tampilan aplikasi mobile atau mockup berikut dengan keterangan fungsi tombol atau menu di masing-masing page, activity, dan deskripsi aplikasi, ya. Jadi buat deskripsinya juga setiap masing-masing page, ya. Dan ini page ini untuk apa, fungsinya apa, aktivitasnya ngapain aja, gitu ya. Minimal 5 page, setiap page mendeskripsikan feature dan fungsinya setiap elemen tombol. Misalnya ini tombol untuk mengirim pesan, ini tombol untuk merekam suara, ini tombol untuk submit, misalnya seperti itu, ya. Dikerjakan per kelompok karena nanti ini akan menjadi cikal bakal tugas proyek akhir, ya. Nah, kelompok ada 5 orang per kelompok, ya, maksimal 5 orang karena nanti akan kita hostingkan. Jadi datanya nanti dari server kita akan integrasikan dengan mata kuliah aplikasi pemrograman web kita, ya. Aplikasi web sebagai adminnya dan aplikasi mobile sebagai eksekusi data ke user di lapangan, gitu ya. Nah, karya akan menjadi proyek akhir mahasiswa, ya. Kemudian batas pengumpulannya itu ini untuk mockupnya saja. Jadi tugas pertama ini hanya berupa mockup, belum diimplementasikan dalam proyek, masih berupa mockup saja, ya. Pengumpulannya sampai tanggal 30 nanti, ya, bulan 3 itu di e-learning, ya, minimal 5 page. Silakan desain. Untuk desainnya, ya, silakan Anda menggunakan Figma, Anda menggunakan Sketch, Anda menggunakan Whimsical ataupun menggunakan Miro, ya. Whimsical itu gratis, Anda bisa gunakan, itu mudah, ya, atau menggunakan Figma, ya. Masing-masing terserah. Yang penting desain mockupnya cantik. Nah, temanya aplikasinya tentukan sendiri. Tapi
tidak ada yang boleh sama antar kelompok ya. Dan di aplikasi yang Anda buat nanti, yang Anda akan rancang nanti, aplikasinya harus memiliki sistem saldo atau e-wallet ya, atau e-wallet, karena nanti akan kita praktekkan bagaimana kita menggunakan sistem pembayaran QR code yang kita implementasikan ke dalam aplikasi kita gitu ya. Kemudian tools design page menggunakan Figma, Sketch, Whimsical atau Miro ya, silakan bebas. Nah jadi bangkitkan ide digital Anda, rancang mockup UI aplikasi beserta deskripsi fungsional fiturnya, mockup untuk jadi kemudian akhir tanggal 30 Maret 2026, dikumpul paling lama 23.50 malam gitu ya, tidak boleh yang sama antar kelompok. Nah kemudian wajib menggunakan sistem e-wallet atau QR code di aplikasinya. Contohnya apa? Misalnya aplikasi coffee shop misalnya gitu ya kan, aplikasi coffee shop Anda pilih kopi, bayarnya pakai e-wallet. Nah itu kalau bayarnya secara secara daring. Nah kalau kita bayarnya secara langsung ke lokasi, kita bisa pakai scanning gitu ya. Jadi si pemilik aplikasi, si pemilik toko juga ada aplikasinya, kita tinggal scan, maka dia akan menyampaikan semua rincian biaya daripada transaksi tersebut gitu ya. Jika ada pertanyaan, kita diskusikan nanti di grup. Oke, notification level up ya. Terima kasih. Mungkin itu saja untuk perkuliahan kita pada hari ini. Saya tutup. Bila topik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.